لها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita mulai. Taib. Para jamaah ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena diberi kemudahan sehingga kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Al-Imam Makhul rahimahullah berkata, man zahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah. Barang siapa pergi keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi tariqin ilal jannah, maka sesungguhnya dia berjalan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Ini adalah fadilah. Tidak semua orang Allah gerakkan langkah kakinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Rasulullah dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, taman surga adalah hilakul dzikir, ay majalisul ilm, majlis ilmu agama. Maka dari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa tidak memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di hari kiamat kelak. Dan taman surga itu adalah majalisul ilm, majlis ilmu agama. Alhamdulillah, Allah telah mengumpulkan kita di taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan ini menjadi isyarat kita dipertemukan Allah di taman surga yang ada di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, materi kita pada kesempatan yang mulia ini adalah Al-Khalifah Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kita akan mempelajari salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Al-Khalifah, pemimpin orang-orang yang beriman, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Kita harus mempelajari tentang sahabat, karena mencintai sahabat adalah iman. Para ulama menjelaskan, hubbus sahaba imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah iman. Wa bughdhuhu kufrun wa nifaqun. Dan membenci para sahabat adalah kufrun, kekafiran, wa nifaqun, dan kemunafikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat Rasulullah
Dalam surat At-Taubah yang sering saya ulang di majlis ini, surat At-Taubah ayat 100, Allah memuji para sahabat. Allah turunkan ayat khusus dari langit untuk merekomendasikan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, serta orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ridho apanya? Ridho akhlaknya, ridho akidahnya, ridho tata cara beragamanya. Maka barang siapa ingin mencari suri toladan, harus mencari dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Barang siapa mencari suri toladan, carilah suri toladan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat. Beliau menasihati para tabi'in. Siapa para tabi'in itu? Generasi setelah para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sudah banyak yang wafat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berhadap-hadapan dengan para tabi'in. Maka Abdullah bin Mas'ud menasihati mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian mencari suri toladan, carilah suri toladan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Li'annal hayya la tu'manu alaihil fitnah, karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Kita nggak tahu, sekarang kita mencintai figur tertentu, selama dia belum mati, tidak ada yang jamin orang ini selamat sampai akhir hayat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau ngefans sama seseorang itu, orang ini sudah mati. Kalau mengidolakan tokoh, tunggu sampai mati dulu, orangnya ketahuan lurus apa tidaknya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kalian mencari suri toladan, carilah keteladanan itu dari orang-orang yang sudah dikubur di tanah. Li'annal hayya la tu'manu alaihil fitnah, karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah dunia. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, haula'i ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarra hadhil ummah quluban. Mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya. Wa ahsanuha halan, paling bagus keadaannya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit neko-nekonya, paling sedikit membebani dirinya. Fa'ri qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah menemani nabinya. Fa'rifu lahu fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan-keutamaan para sahabat. Fattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak-jejak para sahabat. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena sungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat, mensifati teman-temannya. Abdullah bin Mas'ud ini, Islam di muka bumi ini cuma ada 6 orang, itu Abdullah bin Mas'ud salah satu di antara 6 orang itu. Artinya apa? Saya ulangi ya, Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang ketika di muka bumi masih cuma ada 6 orang Islam, itu Abdullah bin Mas'ud salah satu di antara 6 itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Awal-awal masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang mungkin secara fisik punya kelemahan. Kaki betis beliau apa? Kecil. Waktu ada di pohon arok, tersingkap betis beliau. Ngerti pohon arok? Pohon siwak itu loh. Tahu siwak yang dijual-jual itu? Itu pohonnya namanya pohon arok. Pohon yang dipakai siwak itu.
tersingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud, kecil, orang-orang tertawa. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kalian tertawakan itu seandainya ditimbang di Al-Mizan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud. Tetapi para sahabat sangat menghormatinya. Beliau mensifati teman-temannya. Perhatikan bagaimana Abdullah bin Mas'ud menceritakan ke kita, mensifati teman-teman seperjuangannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hatinya Rasulullah sebaik hati di muka bumi, sebaik-baiknya hati di muka bumi. Maka Allah pilih Nabi Muhammad menjadi nabi. Thumma nadarallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini sesudah hatinya Rasulullah. Maka fawajada quluba ashabi Rasulillah khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih mereka berjuang bersama nabinya. Allah turunkan surat Ali Imran ayat 110 yang sudah hafal. Siapa yang hafal saya kasih hadiah. Angkat tangan dulu lah. Silakan. Ahsantum. Silakan diambil. Hadiahnya gede ya, lumayan. Silakan, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik, manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Dan ini sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Ini masih mukadimah ini. Dalam ayat ini Allah mengatakan kalian adalah umat terbaik. Kalian ketika turunnya ayat ini, siapa orang Islam yang ada di situ? Kalian, siapa kalian ketika turun ayat ini? Tabi'in belum lahir. Ya kan? Yang ada pada waktu itu siapa? Rasul dan as-sahabat. Takhalatis sahabatu fi hadil ayat dukhulan awwaliyan. Para sahabat adalah generasi pertama yang masuk ayat ini. Itu tentang sahabat umum. Dan Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda'aqadihim wala nasifa, kalian tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Gak bisa kita ini, sehebat-hebatnya kita gak bisa mengalahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, sekarang yang kita pelajari adalah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah sahabat yang banyak terdolimi. Saya masih ingat waktu dulu belajar di MI Madrasah Ibtidaiyah. Mesti kalau sampai bab Muawiyah mesti ada kata-kata yang miring tentang beliau. Betul apa tidak? Yang pernah belajar agama terus belajar tarikh ya mesti tahu. Tapi kalau sejak kecil tidak pernah belajar ya mungkin belum paham. Jadi Muawiyah ini sahabat yang sering dijadikan bahan olok-olokan, sering dicelah, sering dipojok-pojokkan. Maka melalui kajian ini kita akan belajar siapa Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Ya, siapa beliau itu? Beliau adalah, namanya dulu ya, ditulis bagi yang ingin nulis. Beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Udah ditulis. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, Quraisy. Beliau nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada seorang laki-laki yang bernama Abdu Manaf yang terakhir tadi itu.
Siapa yang bisa menyebutkan nasab Nabi sampai Abdul Manaf? Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Maksudnya panitia yang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Masya Allah. Silakan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan itu masih kerabatnya Rasulullah. Saya ulangi ya. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Berarti nasabnya Muawiyah radhiyallahu anhu bertemu dengan nasabnya Nabi pada seorang mbah buyutnya beliau berdua, namanya siapa? Abdi Manaf. Berarti masih kerabatnya Nabi. Bedanya beliau dari keturunan Abdus Syams, Rasul dari keturunan Hashim. Abdus Syams sama Hashim sama-sama anaknya Abdi Manaf. Abdi Syam ini nanti melahirkan Muawiyah, Utsman bin Affan itu. Hashim melahirkan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abbas dan seterusnya. Intinya masih kerabat. Ibu beliau, ibunya Muawiyah adalah Hindu atau Hindun bintu Utsbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Masih kerabat juga. Ya. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Berarti Hindun sama Abu Sufyan ini masih saudara, sepupu. Bisa dipahami ya? Bapaknya Muawiyah namanya Abu Sufyan, dengan ibunya Muawiyah namanya Hindun, ini juga masih kerabat, sama-sama keturunannya Abdi Syams. Sama-sama Abdu Manaf. Udah paham sampai sini? Lah Hindun ini ibunya Muawiyah radhiyallahu anhu, ini yang dulu banyak diceritakan orang yang sering diriwayatkan memakan mentah-mentah hatinya pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah. Bagaimana sifat beliau Muawiyah radhiyallahu anhu? Kana tawilan, orangnya tinggi. Muawiyah itu orangnya tinggi, gede gitu. Abiyad, putih. Jamilan, rupawan, tampan. Amiron ishrina sana, menjadi amir gubernur 20 tahun. Wa khalifatan ishrina sana, dan menjadi khalifah 20 tahun. Nanti kita jelaskan kapan menjadi amir, kapan menjadi apa? Khalifah. Aslama Muawiyah ibn Abi Sufyan qabla abihi. Kapan masuk Islamnya Abu Sufyan? Para ulama berselisih pendapat. Sebagian menguatkan beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah itu? Pembebasan kota. Jadi Rasulullah kan dari kota Makkah diusir, dilukai, disiksa sahabat-sahabatnya, maka hijrah kemana? Ke Madinah. Di Madinah menyusun kekuatan. Tahun 8 Hijriah Rasulullah membawa pasukan membebaskan kota Makkah. Sampai sini paham? Berarti masuk Islamnya Muawiyah menurut pendapat yang pertama tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Karena Muawiyah dianggap masuk Islam ketika Fathu Makkah, maka ini dijadikan bahan ejek-ejekan oleh orang yang tidak senang. Ini masuk Islamnya karena sudah kepepet, karena sudah kalah baru masuk Islam. Sebelumnya ikut memerangi Nabi. Bisa dipahami ya? Jadi sebagian orang itu memandang sinis sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islamnya ketika apa? Fathu Makkah. Dan ini tidak benar. Meskipun dia itu
masuk Islam setelah Fathu Makkah atau sebelum Fathu Makkah atau yang pertama-tama kali masuk Islam, tetap terkategorikan Muawiyah itu sahabat Rasulullah yang kehormatannya tidak boleh dilanggar. Kehormatan muslim aja nggak boleh dilanggar, apalagi muslim plus sahabat Nabi. Nah, sebutkan syarat menjadi sahabat Nabi. Sebutkan syarat menjadi sahabat Rasulullah. Ya, silakan Mas. Monggo antum. Pertama bertemu dengan Nabi. Yang kedua beriman kepada Nabi. Yang ketiga mati dalam kondisi Islam. Silakan diambil kitabnya. Baik. Jadi syarat menjadi sahabat Rasulullah tiga. Man laqiyan nabiyya. Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang pernah bertemu dengan Rasulullah, meskipun sekejap, mu'minan bihi, beriman kepadanya, wa mata alal Islam, dan wafat dalam kondisi Islam, itu sahabat. Lah Muawiyah bukan sekejap, ya, selalu bersama Nabi. Nanti saya ceritakan di keutamaan-keutamaan, berperang bersama Nabi, jihad bersama Nabi, sekretarisnya Nabi, ya. Itu versi yang pertama. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dinyatakan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Tapi wallahu alam, saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua, yang dikuatkan Imam Az-Zahabi. Dan Imam Zahabi termasuk mu'arrikh, ahli sejarah Islam, mengatakan beliau masuk Islam fi umrotil qadha, pada umroh qadha. Umroh qadha itu umroh setahun sebelum Sulhul Hudaybiyah. Berarti tahun berapa? Loh, dijawab. Tadi kan Sulhul Hudaybiyah, tadi Fathu Makkah tahun berapa? Mohon maaf. Umratul Qadha ini bukan sebelum, Umratul Qadha ini setahun sebelum Fathu Makkah. Saya tadi ngomong Sulhul Hudaybiyah ya. Saya yang salah. Setahun sebelum Fathu Makkah. Berarti tahun berapa? 7 Hijriah. Jadi versi atau menurut pendapat yang berdua, pendapatnya Imam Zahabi, beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ya. Karena gini, ada sebagian orang itu menganggap orang-orang sahabat yang masuk Islam karena Fathu Makkah itu dia direndahkan, karena masuk Islamnya dianggap kepepet baru masuk Islam gitu loh. Lah, Muawiyah ini yang rajih wallahu alam, ada banyak riwayat, tapi riwayat yang dikuatkan Imam Zahabi, beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Tapi beliau tidak menampakkan karena takut disiksa sama orang-orang Makkah, beliau menyembunyikan dan tidak hijrah. Baru ketika Rasulullah datang menaklukkan kota Makkah, langsung masuk Islam. Maksudnya langsung mengiklankan, memaklumatkan keislamannya. Sebelumnya sudah masuk Islam tapi disembunyikan. Itu tentang beliau masuk Islam. Istri-istri beliau dan anak-anak beliau siapa saja? Yang pertama, istri beliau adalah Maisun bintu Bahdal. Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah. Ini punya anak yang nanti anaknya jadi khalifah setelah Muawiyah. Siapa namanya? Yazid bin Muawiyah. Yang kedua, Fakhitah binti Qaradah. Fakhitah binti Qaradah memperoleh anak dua darinya, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah dan Abdullah bin Muawiyah. Kemudian yang nomor tiga, Nailah binti Umarah. Nailah binti Umarah. Disebutkan di sini tidak ada anaknya. Dan kemarin sudah saya ceritakan ketika Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan antum masih ingat. Ali bin Abi Thalib kan dibunuh oleh orang Khawarij, menunjuk 3 orang, masih ingat ya? Ada orang Khawarij, 3 orang bertemu, 1 ingin membunuh Ali, 2 ingin membunuh Muawiyah yang ada di Syam, 1-nya lagi ingin membunuh Amr bin As yang ada di Mesir. Masih ingat enggak itu? Serius, 2 bulan gak ketemu sudah lupa. Ya, maka Ali berhasil dibunuh, wafat beliau.
radhiyallahu an. Amr bin As pada waktu itu sakit diare, digantikan orang ngimami sholat subuh di Mesir, ditusuk, penggantinya ditusuk, dikira siapa? Amr bin As. Zaman dulu kan siapa yang jadi gubernur tidak ada fotonya, kalau sekarang kan ada fotonya tahu. Orang dulu di Madinah aja nggak tahu Umar bin Khattab yang mana, soalnya nggak tahu wajah khalifahnya. Paham maksudnya ya? Dibunuh, wafat nih penggantinya ini, kalau nggak salah namanya Surahbil. Lah Muawiyah beliau ngimami sholat ditusuk, beliau kena tapi nggak sampai wafat, tetapi dari tusukannya itu menyebabkan beliau nggak punya anak lagi, Muawiyah. Makanya di sini yang tercatat di kitab ini cuma 3, Yazid bin Muawiyah, Abdurrahman bin Muawiyah, sama Abdullah bin Muawiyah. Nah sekarang apa saja keutamaannya Muawiyah? Ini yang paling penting. Apa saja keutamaannya Muawiyah? Muawiyah adalah orang yang pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan pertama. Muawiyah pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Allah mendoakan siapa tadi? Muawiyah. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikan Muawiyah ini hadiyan, pemberi petunjuk, mahdiyan, yang mendapatkan petunjuk, wahdi bihi, dan berikan petunjuk kepada seseorang melalui dia ya Allah. Pernah didoakan oleh Rasulullah, ya Allah jadikanlah Muawiyah orang yang bisa memberi petunjuk, yang mendapatkan petunjuk, dan berikan hidayah kepada seseorang ya Allah melalui dia. Luar biasa ini. Disebutkan dalam Tarikhul Islam karya Imam Az-Zahabi. Dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib, Manaqib Muawiyah, keutamaan Muawiyah. Mengenai doa ini ada cerita. Jadi ketika Muawiyah diangkat jadi khalifah, ini ada orang-orang yang menyaksikan, meragukan tentang Muawiyah, menganggap masih ada orang yang lebih mulia dari Muawiyah. Kenapa kok Muawiyah yang jadi gitu? Ada orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Muawiyah. Hal ini terdengar oleh salah seorang sahabat Nabi, Umair radhiyallahu anhu. Ketika mendengar orang-orang menyaksikan Muawiyah dan mengatakan, kenapa kok Muawiyah padahal masih ada Al-Hasan dan Al-Husain, keduanya cucu Rasulullah, tapi mengapa kok Muawiyah yang jadi? Dikritik-kritik, ya, mulai bibit-bibit permusuhan ini, mau mendemo ini ada. Orang-orang yang jahat-jahat itu kedengaran sahabat Nabi. Maka salah seorang sahabat Nabi tadi mengatakan, la tazkuruhu illa bi khair, jangan sesekali kalian menyebut Muawiyah kecuali dalam kebaikan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Muawiyah. Dan di antara doanya Rasulullah kepada Muawiyah adalah Allahumma ja'alhu hadiyan, ya Allah jadikan dia pemberi hidayah. Hidayah kan ada 2 ya. Sudah pernah belajar belum? Hidayah apa? Taufik dan hidayah irsyad. Yang dimaksud di sini hidayah apa? Irsyad, karena taufik itu miliknya Allah, ya. Ya Allah jadikanlah Muawiyah orang yang bisa memberi petunjuk, dan dia mendapatkan petunjuk, dan orang lain dapat petunjuk karena dia ya Allah. Maka sahabat ini mengingkari orang-orang yang berusaha menjatuhkan kehormatan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian di antara doa lain yang dikeluarkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Muawiyah, Allahumma allim Muawiyatal kitabah wal hisabah wa qihil adabah. Ya Allah, ajarilah Muawiyah alkitab. Apa alkitab itu? Al-Quran. Wal hisab, ilmu penghitungan, waqihil azab, dan jauhkanlah dan lindungilah Muawiyah dari azab. Diriwayatkan Imam Ahmad. Ini keutamaan pertama, Muawiyah pernah
didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang nomor 2, Muawiyah adalah pamannya orang-orang yang beriman. Muawiyah adalah pamannya orang-orang yang beriman. Loh, kok bisa ada seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kok Muawiyah dijuluki pamannya orang yang beriman? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan punya saudari. Saudarinya beliau itu dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Hampir setiap kajian saya tanyai, ya, sebutkan istrinya Nabi. Ayo, istrinya Nabi, anaknya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah, siapa namanya? Zainab binti Jahash. Kan anaknya Jahash. Ini anaknya Abu Sufyan. Siapa? Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah ini sejak awal nikah sama Nabi. Bapaknya belum masuk Islam, Muawiyah belum masuk Islam. Kalau Ummu Habibah ini dinikahi Rasulullah, maka status Ummu Habibah adalah ibunda kaum beriman. Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Kalau Ummu Habibah punya saudara, maka saudaranya Ummu Habibah menjadi pamannya kaum mukminin. Bisa dipahami tidak? Makanya beliau dijuluki Khalul Mukminin, pamannya orang beriman dari ibu. Karena dalam bahasa Arab itu ada khal, ada am. Am itu paman dari bapak, dari pihak bapak. Sedangkan khal itu paman dari pihak ibu. Ada khal, ada am. Kalau bahasa Arab kan gitu. Kalau Indonesia sama-sama gitu aja. Nggak peduli saudaranya ibu, nggak peduli saudaranya bapak, dipanggil apa? Gitu aja. Atau Pak D, atau Bule, atau Pak Le, atau paman begitu. Thayyib. Itu nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3, Muawiyah adalah katibul wahyi, katibur rasul. Muawiyah adalah sekretarisnya Rasulullah, juru catatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kalau membutuhkan apa untuk dikirim, yang bagian nulis ya Muawiyah ini. Plus katibul wahyi, plus pencatat wahyu, pencatat Al-Quran, ya. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Ahmad, perhatikan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, kuntu al-abu ma'al hilman. Aku, kata siapa tadi ini? Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas itu? Sepupunya Rasulullah. Rasulullah sudah jadi Rasul, sudah dewasa, Abdullah bin Abbas masih kecil. Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas masih kecil tapi sepupu. Sepupu tapi umurnya terpaut jauh. Ya. Abdullah bin Abbas berkata, kuntu al-abu ma'al ghilman. Aku pernah bermain-main sama anak kecil. Aku pernah bermain sama anak-anak kecil. Wada'ani Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah memanggil aku, Abdullah, ta'al, sini Abdullah. Abdullah bin Abbas dipanggil Nabi, kata Nabi, idhab fad'u li Muawiyata. Pergilah, tolong panggilkan Muawiyah untukku. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa kana katibuhu, dan Muawiyah ini adalah juru tulisnya Rasulullah, sekretarisnya Rasulullah. Fasaitu Muawiyah, maka aku datangi Muawiyah. Fakultu, dan aku katakan, ajib Nabiyallah fa innahu ala hajah. Wahai Muawiyah, tolong segera datangi Rasulullah. Rasulullah lagi memerlukan dirimu. Di situ disebutkan bahwa kana katibul Nabi. Dahulu Muawiyah adalah sekretarisnya Rasulullah. Saya mau tanya, yang namanya sekretaris itu dekat apa jauh? Dekat, jauh. Dekat.
Dan sekretaris Nabi di sini sekretaris pribadi plus sekretaris wahyu. Kalau turun ayat dari langit, ayat Al-Quran itu semuanya mutawatir. Tidak mungkin Rasulullah menyampaikan Al-Quran cuma ke satu orang. Paham nggak maksud saya? Jadi milik saya nih, bukan ya? Oh, di sana. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini pencatat wahyu. Kalau turun ayat dari langit kepada Rasulullah, dan Rasulullah kalau menyampaikan Quran itu nggak mungkin satu orang doang. Sini kamu tadi turun ayat Al-Quran ini. Enggak, orang banyak. Karena semua Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mutawatir. Kan gitu kan? Kalau turun ayat Al-Quran, panggil tuh Muawiyah. Muawiyah, catat Muawiyah. Logikanya begini. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamanatkan pencatatan wahyu kalamnya Allah kepada seseorang, apakah mungkin orangnya ini orang yang tidak amanat? Bisa dipahami saya? Apakah mungkin kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan perkara yang sangat penting dalam Islam? Antum bayangkan tuh, seandainya yang pencatat itu curang, satu kata tidak ditulis, fatal nggak akibatnya? Fatal nggak? Fatal. Dan ini Rasulullah mempercayakan kepada Muawiyah, kalaulah bukan orang yang mempunyai amanat, tidak mungkin ditunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan orang-orang yang terpengaruh dengan Syiah karena Muawiyah pernah perang sama Ali, yang mana sebelumnya juga Aisyah perang sama Ali, sebelumnya juga Tolha Zubair bin Awam perang sama Ali. Dan itu sudah saya jelaskan kemarin bahwa mereka semuanya nggak ingin apa? Nggak ingin perang dan menyesal semuanya. Ali bin Abi Thalib meskipun menang perang Siffin, menang perang Jamal, Ali bin Abi Thalib belum, meskipun menang nggak seneng dia, sedih. Jangan dikira seneng. Kemarin sudah saya jelaskan, di zamannya Ali bin Abi Thalib ada 3 peperangan besar yang diukir sejarah. 3-tiganya ini dimenangkan Ali bin Abi Thalib. Ali tidak pernah kalah kalau perang itu. Perang Jamal, Ali berhadapan dengan Aisyah, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Yang kedua perang apa kemarin? Perang Siffin, Ali dengan siapa? Muawiyah dan Amr bin As, kan gitu ya ceritanya. Yang terakhir dengan siapa? Ayo, masih ingat? Duh kan? Wis lali kok sampeyan. Udah lupa. Nahrawan, perang dengan orang Khawarij. Masih ingat yang kemarin kan? Saya ceritakan 3 orang. 3-tiganya dimenangkan Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali tidak dipuji karena menang dari peperangan ini, kecuali 1 perang yang dimenangkan Ali dan Ali bahagia dan Ali dipuji, yaitu perang yang terakhir. Perang apa tadi? Nahrawan, perang melawan orang Khawarij. Itu menunjukkan peperangan yang terjadi antara Ali dan Aisyah, Tolha Zubair, Ali dan Muawiyah itu perang yang menyedihkan. Para sahabat pun gak senang meskipun dia menang. Dan Ali tidak dipuji karena menang dalam peperangan itu. Dan Ali pun gak senang dan gak ingin dipuji karena yang terbunuh adalah saudaranya. Gitu loh maksudnya ya. Lah, gara-gara terjadi peristiwa antara Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah ini, sehingga banyak orang yang tidak bisa adil dengan Muawiyah. Bagaimana engkau mencela Muawiyah sedangkan Rasulmu percaya Al-Quran ditulis oleh Muawiyah? Apakah mungkin Rasul ini salah orang mengamanatkan pencatatan Al-Quran kepada Muawiyah? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mempercayakan pengurusan kitabullah, lalu kenapa kita nggak percaya sama Muawiyah? Apakah ada rekomendasi melebihi rekomendasi Nabi kepada seseorang untuk mencatat kalam Allah? Bisa dipahami saya? Tidak boleh. Makanya nggak boleh kita mencela Muawiyah itu. HTI sering mencela Muawiyah karena dianggap kenapa tidak seperti Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Ya banyak. Sayyid Qutb mencela, rahimahullah, semoga Allah mengampuni Sayyid Qutb. Ya, beliau sudah wafat. Tetap beliau masih muslim, harus kita apa? Doakan, tapi kita nggak boleh ikut pemikirannya. Nah, ini banyak yang nggak paham sehingga Muawiyah dijadikan bulan-bulanan dianggap orang yang salah. Nah, nanti saya jelaskan terus. Itu keutamaan nomor berapa? Nomor 3.
Kemudian yang nomor 4, zamannya Muawiyah terjadi penaklukan negeri-negeri seperti yang dikabarkan Rasulullah, yang belum terlaksana di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya ulangi ya, keutamaan yang nomor 4. Muawiyah telah menaklukkan negeri-negeri seperti yang diberitakan Rasulullah, yang mana itu belum ditaklukkan oleh siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana ceritanya Ustaz? Dengarkan hadis ini. Ini nomor berapa tadi? 4. Saya bacakan hadisnya, menunjukkan kehebatan Muawiyah. Wa an Ummi Haram binti Milhan, dari Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan ini istrinya sahabat Nabi Abdullah bin Somit. Pernah dengar ya nama? Saya nggak mengatakan siapa Abdullah bin Somit. Pertanyaan saya, pernah dengar nggak sahabat namanya Abdullah bin Somit? Pernah ya? Belum juga. Ya kalau tak ceritaan itu, ceritaan itu panjang ceritanya. Nanti aja, kembali ke materi. Dari Ummu Haram binti Milhan, beliau berkata, "Naman nabiyyu yauman qariban minni." Pernah saya melihat Rasulullah tertidur dekat aku. Tsumma istaiqadha, kemudian Rasulullah terbangun. Rasulullah tidur, terus Rasulullah bangun. Ya betasimu, tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Bangun-bangun tersenyum Rasulullah. Kan aneh. Bangun-bangun tersenyum. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, ma'at hakaka, kan apa yang buat engkau tersenyum dan tertawa ya Rasulullah? Kal, perhatikan, kata Rasulullah, unasun min ummati uridu alayya, barusan tadi aku mimpi, ditampakkan kepadaku sebagian dari umatku, yarkabuna hadal bahrul akhdar kal muluki alal asirrah. Baru saja aku mimpi ditampakkan oleh Allah kepadaku, ada sebagian dari umatku nanti yang mengarungi samudra, menaklukkan negeri-negeri, mereka di atas kapal-kapal laksana raja-raja, di atas dipan-dipannya. Setelah itu Rasulullah tidur. Sebelum tidur, siapa tadi, perempuan tadi? Sahabat Ummu Haram binti Milhan berkata, "Fad'ullah an yaj'alani minhum ya Rasulullah." Tolong ya Rasulullah, doakan agar aku masuk ke rombongan yang ada dalam mimpi Anda itu. Fada'alaha, maka Rasulullah mendoakan Ummu Haram supaya termasuk orang yang disebut dalam hadis tadi itu, dalam mimpi tersebut. Tsumma nama tsaniyah, kemudian Rasul tertidur lagi. Tidur yang keberapa kali ini? 2 kali. Kemudian Rasul terbangun lagi, tersenyum lagi, ditanya lagi sama siapa? Ummu Haram. Ya Rasulullah, kok tersenyum lagi? Apa yang buat Anda tersenyum bahagia seperti itu? Dan mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpinya panjenengan, ya belum tentu. Ya memang gak wahyu, gak ada wahyu lagi. Setelah Rasulullah wafat gak ada wahyu. Ya, mimpinya Rasulullah wahyu. Ya, kalau mimpi kita kan ada 3. Ru'ya as-sadiqah minallah, ru'ya yang baik, mimpi yang baik datangnya dari Allah. Yang kedua, minasyaiton, mimpi yang jelek yang datangnya dari setan. Yang ketiga, hadithul mar'i nafsah, orang yang punya kesibukan di siang hari terbawa mimpi. Itu mimpi kita ada 3, bisa baik, bisa dari setan, bisa yang gak jelas, yang pokoknya gak jelas gitu, sekedar mimpi gitu. Ini Rasulullah mimpi, ini wahyu. Kemudian setelah itu Rasulullah ditanya, kata Rasulullah, sama, ditampakkan kepada aku sebagian dari umatku mengarungi samudra, menaiki kapal-kapal perang, laksana raja-raja di atas dipan-dipannya. Maka Ummu Haram binti Milhan bertanya lagi, minta lagi, ya Rasulullah tolong aku didoakan supaya aku masuk dalam rombongan itu. Didoakan lagi sama Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, anti minal awwalin, kamu termasuk di dalamnya. Itu Rasulullah sampai berulang kali ditampakkan seperti itu. Ya. Setelah itu Rasulullah sudah wafat.
Rasulullah sudah wafat. Sedangkan tadi Rasulullah mengatakan bahwa Ummu Haram binti Milhan akan masuk rombongan itu. Bisa dipahami ya? Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar sudah wafat. Belum terlaksana. Belum ada penaklukan negeri, membuat armada perang menaklukkan pulau-pulau negeri, belum ada. Zamannya Abu Bakar masih sibuk menguatkan Jazirah Arab, dulu sudah saya ceritakan. Umar bin Khattab zamannya beliau menaklukkan Romawi Persia. Zamannya Utsman bin Affan, Afrika Utara sampai Asia Tengah, Azerbaijan, sampai negara ex-Soviet itu dikuasai sama Utsman bin Affan. Terbentang luas zamannya Utsman. Khalifah Rasidin yang paling luas wilayahnya Utsman bin Affan. Setelah itu di zamannya Ali redup, nggak ada penaklukan karena sibuk dengan apa? Pertikaian di kalangan sahabat. Lah, ternyata itu di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan ini yang diceritakan Nabi dalam mimpi terbukti. Saya ceritakan, fa kharajat ma'a zawjiha Ubadah ibn Samit ghazian awal ma raqibal muslimunal bahra ma'a Muawiyah. Dan sejarah mencatat bahwa Ummu Haram binti Milhan ini keluar jihad bersama suaminya Abdullah bin Samit mengarungi samudra, menaklukkan negeri-negeri. Dan itu tidak terjadi kecuali di zamannya siapa? Muawiyah. Komandannya Muawiyah itu. Seperti yang dikabarkan Nabi dalam apa tadi? Kalau umatnya Nabi yang ikut saja dibangga-banggakan, bagaimana dengan sang komandan? Paham maksudnya ya? Dan yang melakukan itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian kata Al-Imam Muhallab bin Ahmad Al-Andalusi, salah satu pensyarah kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan fi hadzal hadis mangqabatun li Muawiyah. Hadis yang mimpi tadi meskipun tidak menyebutkan satupun kalimat atau nama Muawiyah dalam hadis tadi. Saya mau tanya, dalam hadis tadi itu ada nama Muawiyah apa enggak? Tidak ada. Tetapi kata para ulama pensyarah hadis, mereka mengatakan fi hadzal hadisi mangqabatun li Muawiyah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Muawiyah karena itu terjadi di zamannya Muawiyah. Li'annau awwalu man ghazal bahra, karena dia adalah pemimpin pertama yang menaklukkan negeri melalui samudra. Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak boleh kita merendahkan Muawiyah. Zamannya Muawiyah itu Romawi gemeteran, ahli siasat, dahaul Arab, politikusnya sahabat ya ini Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, negarawan. Politikus jangan langsung pikiran sampean politikus demokrasi kayak gini. Ini politikus dengan makna sesungguhnya gitu loh. Asal apa siasa syariah itu orangnya Muawiyah ini. Beliau adalah seorang leader, dicintai oleh kaumnya. Masih ingat dulu sudah saya ceritakan ketika Ali perang sama siapa? Muawiyah itu kan Ali kan pidato di depan orang Kufah. Masih ingat? Diajak jihad, diajak perang, berhadapan dengan Muawiyah. Maka mereka mendebat Ali, gak setuju sama Ali, mereka usul sama Ali, yang menunjukkan mereka itu enggan untuk mentaati Ali. Masih ingat kan kisah itu? Sebaliknya Muawiyah di Syam, ketika pasukannya Ali membawa pasukan yang besar, maka Muawiyah berpidato di depan apa? Orang-orang Syam. Orang-orang Syam tidak ada satupun yang membantah Muawiyah. Dan orang-orang Syam mengatakan sami'na wa ta'na. Sampai-sampai nih Ali ini mengatakan kayak gini. Aku berharap sebagian dari pengikutku ini, 10 dari pengikutku ini dibawa ke Muawiyah dan diganti 1 prajuritnya Muawiyah. Karena Ali tahu orang Syam itu baik-baik. Dan Allah pun memuji ahli Syam. Ahli Syam itu kalau sekarang Palestina, Suria, Zordania, Lebanon, itu Syam, tanah yang diberkati. Masa iya Ustaz? Iya. Dalilnya mana? Surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari nabinya, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya.
Berarti sekeliling tanah Aqsa ya tanah Syam itu penduduknya taat, dan Muawiyah ini dicintai oleh orang-orang Syam. Pada waktu itu beliau jadi apa? Gubernur. Itu ya. Kemudian berikutnya nomor berapa sekarang? Keutamaan nomor 5. Annahu kana katsirul buka min khasyatillah. Muawiyah termasuk sahabat yang gampang nangis, gampang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah Muawiyah ini dakhala rajulun ala Muawiyah. Ada seorang laki-laki masuk ke Muawiyah. Fa akhbarahu bi hadisin sami'ahu min Abi Hurairah. Ada seorang laki-laki masuk ke Muawiyah radhiyallahu anhu, terus membacakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah kepada siapa tadi? Muawiyah. Saya ulangi ya, Muawiyah ada di istananya atau di tempatnya, datang laki-laki membawa hadis yang dia dengar dari siapa tadi? Abu Hurairah. Hadis yang terkenal, yang sering antum dengar. Hadis yang mengatakan, yang kurang lebih isinya adalah 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Ada 3 orang yang neraka itu dinyalakan dengan 3 orang ini. Saya mau tanya, bahan bakarnya neraka itu apa? Manusia dan bebatuan, kan gitu kan? Berarti kalau semakin dicemplungkan ke sana itu manusia, maka semakin apa? Berkobar, semakin menyala. Kalau manusia sudah mau, semakin menyala. Lah, dalam riwayat dikatakan ada 3 orang yang neraka ini dinyalakan dengan 3 orang ini. Siapa kira-kira? Apakah Anda mengira orang yang berzina, orang yang berjudi, makan riba? Enggak. Ternyata 3 orang ini, yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad. Masih ingat kan? Yang kedua orang yang ahli ilmu, mengajari manusia Al-Quran. Yang ketiga orang yang ahli sedekah, orang yang dermawan, kan gitu kan? Tidak ada amalan yang lebih hebat dari 3 ini setelah tauhid dan berbakti kepada orang tua. 1 berjihad dengan nyawa, 2 berjihad dengan ilmu, 3 berjihad dengan apa? Harta. Ini paling tinggi ini sudah. Tapi 3-tiganya dilemparkan ke neraka. Itu kan masyhur ya, sudah nggak usah saya baca detail karena di sini disebutkan panjang hadisnya. Intinya itu, mendengar hadis itu maka Muawiyah nangis. Muawiyah nangis dengan sejadi-jadinya. Tsumma baka Muawiyah bukaan syadidan. Ketika orang ini mengabari itu, nangis dengan senangis-nangisnya. Hatta dzananna annahu halik, sampai kami menyangka Muawiyah akan mati gara-gara nangis itu. Saking terseduh-seduhnya Muawiyah mendengarkan hadisnya Abu Hurairah tadi itu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya pingsan nih Muawiyah. Nangisnya sampai pingsan. Ya. Setelah beliau sadar, beliau bangun, beliau mengusap wajah beliau, Muawiyah. Kemudian Muawiyah mengatakan, "Shadaqallahu wa rasuluhu." Benarlah apa yang Allah firmankan dan yang Rasulullah kabarkan. Kalau memang 3 orang itu saja tidak selamat, lalu bagaimana dengan kita ini? Ini tidak hanya Muawiyah, Abu Bakar, Umar juga gitu. Orang yang dijamin masuk surga tapi masih takut. Umar dikatakan Nabi, Umar fil jannah, Umar masuk surga. Apakah Anda mengira terus kemudian Umar, sudahlah santai aja sudah masuk surga? Masa Rasulullah diurungkan hadisnya? Kan nggak mungkin. Rasulullah sudah wafat. Jadi hadisnya Nabi nggak mungkin ditarik kembali. Paham nggak maksud saya? Wes santailah, sudah dikabarkan aku masuk surga, dan nggak mungkin Rasulullah mencabut hadisnya. Rasulullah sudah wafat, dan Rasulullah itu nggak ngomong kecuali berdasarkan apa? Wahyu. Sudah enak, sudah bebas dari neraka, masuk surga. Tapi enggak. Umar bin Khattab itu ketika mendengar bahwa Hudzaifah ibnul Yaman dikabari oleh Nabi daftar nama-nama orang munafik, masih ingat kan gitu? Kemarin saya ceritakan itu. Ada sahabat Nabi yang spesialisasinya itu yang jelek-jelek. Kalau yang lain tanya, ya Rasulullah,
amalan apa yang memasukkan aku ke surga? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling mendatangkan ini dan itu? Pertanyaan yang baik-baik. Ada satu sahabat kalau tanya yang jelek-jelek. Siapa namanya? Hah? Bukan Muawiyah. Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini paling paham tentang yang jelek-jelek, tentang masalah fitnah-fitnah akhir zaman, tentang apa huru-hara paling paham. Ya, seorang penyair mengatakan araftu syarra lil syarri. Aku ingin mengetahui kejelekan bukan karena aku ingin berbuat kejelekan, tetapi agar aku tidak terjatuh pada kejelekan. Makanya Hudzaifah tanya yang jelek-jelek. Sampai-sampai Hudzaifah ini satu-satunya sahabat yang diberi Nabi daftar nama-nama orang munafik. Abu Bakar aja gak dikasih tahu, Umar gak dikasih tahu, Utsman gak dikasih tahu, Ali gak dikasih tahu. Yang dikasih tahu siapa tadi? Hudzaifah ini tahu itu munafik, itu munafik, itu enggak, itu munafik, itu munafiknya sungguh-sungguh serius, munafiknya ini rotok-rotok munafik. Tahulah, paham, dikasih tahu Rasulullah. Lah Umar ini tahu kalau Hudzaifah ini dikasih tahu Nabi daftar orang munafik, maka kemana-mana dibuntuti sama Umar Khattab. Hudzaifah, ana munafik. Hudzaifah, aku ini munafik enggak? Apakah aku masuk daftar itu? Saking takutnya tuh. Sampai-sampai karena terus dibuntuti, enggak kuat Hudzaifah dan mengatakan, "Lah, kamu ndak, jangan tanya lagi, sudah cukup. Yang penting kamu ndak," gitu. Ya. Setelah itu Umar bin Khattab ini, kalau ada orang mati, beliau itu lihat Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah itu nyolati jenazahnya, dia ikut nyolati jenazahnya. Kalau Hudzaifah kok nggak mau nyolati, khawatir dia itu orang munafik. Itulah para sahabat, manusia pilihan, dipuji oleh pemilik langit dan bumi, tapi semuanya takut. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu, orang yang gampang nangis. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ngimami, kalau sholat nangis. Masih ingat gak kisahnya Rasulullah ketika hampir wafat, beberapa hari menjelang wafat, manggil Aisyah, tolong kabarkan kepada bapakmu siapa? Abu Bakar untuk ngimami sholat. Diimami. Nah, Abu Bakar kan suka nangis kalau sholat. Maka Aisyah datang ke Rasul, ya Rasulullah tolong diubah kebijakannya. Jangan bapakku itu suka nangis. Kalau bapakku yang imami, nanti orang-orang itu pesimis, dikira ya panjenengan ini semakin parah sakitnya, akan wafat dan seterusnya. Tolong jangan bapakku itu gampang nangis. Umar saja. Tapi kata Rasulullah, tidak boleh kecuali Abu Bakar. Itu juga menunjukkan keutamaan siapa? Abu Bakar. Kembali ke materi. Itu nomor berapa tadi? Nomor 5. Sekarang nomor 6. Anna Muawiyah kana harisan ala ta'limil muslimin. Muawiyah termasuk orang yang semangat mengajari manusia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang semangat mengajari orang. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, kunna inda Muawiyah. Mohon maaf, ada seorang namanya Muhammad bin Amr. Ya. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari kakekku. Kunna inda Muawiyah, kami bersama Muawiyah pada waktu itu. Wa qala al-muadzin, kemudian muadzinnya mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Muawiyah mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzinnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Adzan itu ya. Kemudian maka Muawiyah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Setiap itu dijawab seperti hayya shalah, dijawab apa? La haula wala quwata illa billah, sampai selesai. Ketika selesai muadzinnya, maka Muawiyah berkata kepada orang-orang ini, hakadza kana Rasulullah yaqulu wa nabiyyukum idza adzana al-muadzin. Demikianlah dahulu Rasulullah berkata kalau dengar muadzin. Ngajari orang-orang Muawiyah, ngajari para tabi'in, ngajari gitu. Kemudian di sini banyak riwayat beliau juga mengajari wudu. Ada orang yang salah wudunya diajari sama beliau dan seterusnya. Kemudian nomor berapa? 7. Muawiyah adalah orang yang tidak gila jabatan, yang tidak gila kehormatan, orang yang tawadhu. Ada itunya, hadisnya. Sudah? Perhatikan. Dicantumkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, perhatikan.
inna Muawiyah tadakhala baitan fihi Ibnu Amir wa Ibnu Zubair. Muawiyah pernah masuk ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada Ibnu Amir dan Ibnu Zubair. Siapa Ibnu Zubair ini? Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma, ponakannya Aisyah, cucunya Abu Bakar, orang mulia ini. Jadi Muawiyah pernah masuk di sebuah rumah. Di rumah itu ada Ibnu Amir dan siapa tadi satunya? Abdullah bin Az-Zubair. Faqama Ibnu Amir, ketika lihat Muawiyah datang, maka Ibnu Amir berdiri. Adapun Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair masih tetap duduk, tidak mau berdiri. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir, ijlis, duduk kamu, jangan berdiri. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, man sarrahu an yamthula lahul ibadu qiyaman, barang siapa yang bahagia, senang kalau ada orang berdiri menghormati dirinya, falyatabawwaq baitan finnar, maka hendaklah dia menyiapkan rumahnya di neraka. Itu larangan, nggak boleh senang orang berdiri untuknya, dan larangan berdiri untuk orang. Berdiri itu ada dua, ada qiyam li, ada qiyam ilaihi. Bingung? Kan tadi kan belajar sama Ustaz Zakaria kan? Qoma yakumu itu ada qoma ila, ada qoma li. Kalau kumtu laka, aku berdiri untukmu, nggak boleh. Tapi kalau kumtu ilaika, aku berdiri untuk mendatangimu, menyambut, boleh. Misalnya gini ya, ada orang panjenengan duduk di sini, terus ada orang terus saman berdiri semuanya untuk apa? Menghormati orang itu tidak boleh. Tapi kalau saman duduk di sini, terus ada ustadz datang di sana, maka saman berdiri dalam rangka apa? Ke sana menyambutnya, itu ya nggak apa-apa. Bisa dipahami perbedaannya ya. Misalnya saya dulu waktu MI, ya, kalau waktu duduk semuanya, ustadznya datang, maka ketua kelas mengatakan, ya saya sendiri ketua kelasnya dulu itu, kiaman, berdiri semuanya, berdiri. Nah, ini tidak boleh ya, kiaman, berdiri supaya menghormati, seperti upin-upin itu loh, berdiri semuanya, selamat pagi cikgu itu, saya hafal gara-gara anak saya lihat itu. Nah, itu tidak boleh sebenarnya, maka itu harus diingatkan anak kita, tidak boleh berdiri. Nah, itu Muawiyah melarang, jangan, tidak boleh ya, berdiri untuk menyambut orang tidak boleh, kecuali berdiri untuk mendatangi dan menyambut itu yang boleh. Tapi kalau berdiri dalam rangka sekedar menghormati, misalnya Bapak wali kota datang, hadirin dimohon berdiri semua, ini tidak boleh sebenarnya. Itu kan lumrah itu terjadi, tapi tidak boleh ya. Maka Muawiyah tidak mau diperlakukan seperti itu, dan Muawiyah mengingkari orang yang melakukan itu. Nah, kemudian setelah Muawiyah jadi khalifah, perhatikan ini penting. Setelah Muawiyah jadi khalifah, nanti dari dinasti Umayyah, karena Muawiyah ini adalah khalifah pertama Bani Umayyah, kan gitu kan ya. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai kan pindah ke dinasti Umayyah, dan Muawiyah ini khalifah pertama dinasti Umayyah. Setelah itu Muawiyah termasuk orang yang pertama kali mengubah sistem khilafah syura ke apa? Ke kerajaan. Rasulullah SAW tidak menunjuk siapapun untuk menjadi penggantinya. Rasulullah tidak pernah berwasiat menunjuk siapapun jadi penggantinya, tapi Rasulullah memberikan isyarat-isyarat yang semua isyarat itu ngerucut kepada siapa? Abu Bakar. Itu satu, berarti biarkan kaum muslimin yang memilih. Itu satu, seperti yang dilakukan Nabi dengan isyarat saja. Yang kedua, yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tidak menyerahkan perkara ini kepada kaum muslimin untuk musyawarah, enggak. Abu Bakar langsung nunjuk. Paham maksud saya ya? Siapa yang ditunjuk Abu Bakar? Umar. Ini juga boleh, tetapi Umar bukan keluarganya siapa? Bukan keluarganya Abu Bakar. Boleh, semua itu syar'i itu. Satu, tidak memilih siapapun, dikembalikan ke kaum muslimin, caranya Nabi itu. Yang kedua, caranya siapa? Abu Bakar menunjuk orang yang paling berhak ya, tanpa ada musyawarah. Pokoknya orang yang paling berhak siapa ditunjuk, tetapi yang ditunjuk bukan keluarganya. Itu juga syar'i.
Yang nomor 3 yang dilakukan oleh siapa? Umar. Betul enggak? Yang dilakukan Umar tidak seperti Nabi, tidak seperti Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar hanya menunjuk tim formatur 6 orang itu loh yang kemarin saya sebutkan. Siapa aja 6 orang itu? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. 6 orang. Jadi tiga-tiganya beda. Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh siapa? Umar. Lah Ali seperti Nabi, membiarkan, tidak menunjuk, tidak apa. Bisa dipahami ya? Kemudian baru di zamannya Muawiyah ini, beliau dalam hal ini tidak tepat. Tidak tepat. Para ulama mengatakan karena beliau menjadikan apa? Tetapi itu pun kita berhusnudzon. Apa husnudzonnya? Karena pada waktu itu sebelum Muawiyah jadi khalifah, umat Islam bunuh-bunuhan. Betul enggak? Antara Ali, Aisyah, kan banyak itu. Lah, ini khawatir ini. Siapa namanya? Muawiyah ini. Khawatir kalau dibiarkan begitu aja akan terjadi apa? Konflik kedua, karena masih anget-angetnya itu. Setelah Muawiyah takut kembali terjadi pertumpahan darah, maka untuk meredam pertumpahan darah itu Muawiyah berijtihad. Langsung menunjuk siapa? Putranya. Siapa namanya? Yazid. Ya, itu ijtihad beliau. Kita berhusnudzon. Tetapi kurang tepat itu. Kata para ulama kurang tepat. Tetapi ketika Yazid jadi, sah enggak Yazid itu? Sah enggak? Sah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah kan mengatakan Rasulullah mengatakan wasam'i wat ta'a wa in kamu harus mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun, meskipun yang memimpin kamu adalah seorang budak dari negeri Habasah. Saya mau tanya nih, tolong dijawab. Budak itu sah nggak jadi khalifah? Mohon maaf, budak itu bisa nggak jadi khalifah? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak boleh. Bagaimana budak jadi khalifah? Wong budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Miliknya dia itu miliknya siapa? Majikan. Kok mimpin khalifah? Kok jadi khalifah? Wong dia sendiri aja dibuat suruh-suruhan kok. Tapi mengapa kok Rasulullah mengatakan seperti itu? Sesuatu yang tidak mungkin, yang sulit tercapai. Tapi kalau sudah terjadi, punya wilayah, punya punya kekuasaan, disuruh taat. Selama orangnya apa? Islam. Gitu. Kan sering kan subhat yang mengatakan kalau demokrasi tidak mau ikut, tapi kalau nanti jadi kok ditaati. Enggak mau produknya dikatakan haram, tapi ketika hasilnya kok dia bahkan disetujui. Kan itu sering yang disebut-sebutkan gitu. Kita jawab, itu banyak terjadi. Contoh. Tolak bid'i itu haram. Tahu tolak bid'i dah? Tolak bid'i itu tolak bid'ah, seperti mentalak istri ketika haid. Paham? Itu bid'ah. Tetapi kalau diucapkan jatuh apa enggak? Jatuh. Ya, itu ada hukum sebelum terjadi itu enggak boleh, tapi kalau sudah kejadian maka ya itu jadi sah. Seperti tadi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyikapi apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Muawiyah dalam membaiat siapa tadi? Yazid, mengatakan ini enggak tepat. Tetapi kalau sudah jadi, maka menganjurkan untuk apa? Sami'na wa ata'na. Lah nanti ini ketika Muawiyah ini wafat, nanti diganti Yazid, terus diganti nanti ada Abdul Malik bin Marwan, ada Al-Walid, ada macam-macam dan hebat-hebat ya. Tapi yang paling hebat adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Apa hubungannya sama Muawiyah Ustaz? Nanti saya ceritakan, ada hubungannya ini. Umar bin Abdul Aziz, tahu Umar bin Abdul Aziz ya? Khalifah yang luar biasa. Saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz sampai ada orang yang mengatakan kalau ada khalifah Rasyidin yang kelima, maka Umar bin Abdul Aziz adalah orangnya. Ada kan seperti itu? Ada yang mengatakan seperti itu. Saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Zamannya Umar bin Abdul Aziz itu, perhatikan, zamannya Umar bin Abdul Aziz itu Islam bukan sampai Spanyol. Spanyol sudah rata.
Di zamannya Al-Walid sama Abdul Walid, sebelum Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, Spanyol sudah dikuasai Islam. Lah zamannya Umar bin Abdul Aziz ini, Islam sampai mana? Sampai Perancis bagian selatan. Bayangkan, Perancis bagian, sudah pembahasannya bukan Spanyol lagi nih. Spanyol sudah ditaklukkan oleh pendahulunya, paham maksud saya? Sampai ke Perancis bagian selatan dengan panglima perangnya yang bernama Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah. Jenderalnya Umar bin Abdul Aziz sampai ke Perancis bagian selatan. Dan bahkan diriwayatkan di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu orang mengeluarkan zakat itu bingung dikasihkan siapa. Karena apa? Makmur, sentosa, luar biasa, negeri-negeri ditaklukkan. Zamannya Umar bin Abdul Aziz itu seperti zamannya Khulafaur Rasyidin. Saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai orang membandingkan antara Umar bin Abdul Aziz sama siapa? Muawiyah. Paham maksud saya? Kenapa kok saya ceritakan Umar bin Abdul Aziz? Karena saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai orang-orang pada zaman itu bertanya kepada ulamanya, bagus mana sih kira-kira Umar bin Abdul Aziz sama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Simak penjelasan ini. Su'ila Ibnul Mubarak an Muawiyah. Ada seorang Ibnu Mubarak ditanya tentang Muawiyah. Maka beliau mengatakan, "Madza aqulu fi rajulin qala Rasulullah sami'allahu liman hamidah wa qala Muawiyah rabbana walakal hamd." Bagaimana kau bertanya kepada aku tentang seorang, ada orang tanya ke Imam siapa tadi? Ibnul Mubarak, bagaimana sih Muawiyah itu orangnya? Dijawab sama Ibnul Mubarak, bagaimana kau bertanya kepada aku tentang seseorang yang ketika Rasulullah rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka orang itu ada di belakang Nabi dan mengatakan Rabbana lakal hamd. Paham gak maksudnya? Apa maksudnya coba? Rasulullah ketika, perhatikan, Rasulullah ketika i'tidal kan membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Paham sampai sini? Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Dan di antara yang memuji Allah adalah orang yang di belakang Rasulullah pada waktu itu, yang mengatakan Rabbana walakal hamd, bagimu ya Allah segala pujian. Siapa itu orangnya? Muawiyah. Bagaimana kau tanya kepada aku tentang orang yang orang ini pernah bermakmum dengan Rasulullah, mendengarkan tilawahnya Rasulullah, mencatat wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kau tanya itu lagi kepadaku. Diingkari sama Abdullah. Ada lagi orang datang bertanya kepada Imam Ibnu Mubarak, ayyuhuma afdal, huwa am Umar bin Abdul Aziz? Sudah dibilangi badal yang pertama tadi itu, kamu jangan tanya Muawiyah. Dia ini sahabat Nabi kok ditanyakan. Siapa kita ini kok ditanya tentang Muawiyah? Belum puas orang ini, tanya lagi. Hebat mana sama Umar bin Abdul Aziz? Dengan harapan ini Ibnu Mubarak ngomong Umar bin Abdul Aziz yang lebih apa? Lebih hebat. Gak disangka jawabannya. Bagus mana wahai Imam Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak ini seorang ulama mujahid, generasi tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Maka ditanya lebih bagus mana Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Dijawab sama Ibnu Mubarak, la turabun fi min khari Muawiyah ma'a Rasulillah fi jihad fi sabilillah khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, sesungguhnya debu yang ada di kedua lubang hidungnya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Bukan Muawiyahnya, debunya yang nempel. Artinya gak boleh kita bandingkan orang yang bertemu dengan Nabi, setia bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, kau bandingkan dengan orang yang tidak melihat Nabi, tidak ketemu sama Nabi. Gak boleh. Dan tadi kan saya katakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa apa? Emas, kalian tidak akan mampu mengalahkan pahala satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Dan mud itu nggak mungkin emas.
Emas nggak bisa dimut. Ya, yang dimut ya berarti apa? Gandum. Berarti kan ini perbandingan yang sangat apa? Tidak sebanding. Bayangkan ada orang infak sebesar gunung Uhud emas dengan setengah mutnya saja sedekahnya sahabat, dan seluruh ulama Islam sepakat Muawiyah ini sahabat. Tak bisa mengalahkan, nggak bisa. Makanya dibantah sama Ibnu Mubarak. Su'ila al-Mu'afa bin Imran. Ada lagi yang ditanya seorang imam, al-Mu'afa bin Imran, ayyuhuma afdal, Muawiyah am Umar bin Abdul Aziz? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz benar-benar orang hebat. Sampai ditanyakan kayak gitu kan berarti kan saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Makanya kalau antum mendengar ada orang atau ada kitab yang mengatakan Khulafaur Rasyidin yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz, tak boleh. Seandainya ada Khulafaur Rasyidin yang kelima, tidak ada yang berat kecuali siapa? Muawiyah. Atau Hasan. Hasan kan termasuk dalamnya masih Khulafaur Rasyidin. Kemudian Mu'afa ibn Imran ditanya, ayyuhuma afdal, Muawiyah am Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang lebih utama, Muawiyah apa Umar bin Abdul Aziz? Dijawab sama beliau, ataj'alu rajulan min ashabi Rasulillah mitla rajulin minat tabi'in? Apakah kau ingin menyamakan sahabat Nabi yang melihat Nabi, beriman sama Nabi, dengan orang dari kalangan tabi'in yang tidak melihat Nabi? Marah. Siapa namanya? Mu'afa bin Imrani marah dan mengatakan, apakah kau samakan orang yang melihat Nabi dengan orang yang tidak melihat Nabi, yang beriman kepada Nabi? Wa huwa sahibuhu, Muawiyah adalah sahabat Rasulullah, wa sihruhu, iparnya Rasulullah. Dari mana kok ipar? Beliau kan saudaranya Ummu Habibah. Wa katibuhu, sekretarisnya Rasulullah. Wa aminuhu ala wahyihi, dan kepercayaan Rasulullah terhadap wahyunya Allah, yaitu apa? Al-Quran. Maka dimarahi tadi itu. Kemudian ya ini ada perkataan bagus ya tentang Muawiyah, saya bacakan di sini. Qala Rabi bin Nafi al-Halabi rahimahullah, Imam Ar-Rabi bin Nafi al-Halabi mengatakan, Muawiyatu satrun li ashabi Muhammad. Ini penting ini. Ini intinya di sini nih. Kajian dari awal sampai akhir itu. Ini. Muawiyatu satrun li ashabi Rasulillah. Muawiyah adalah tirainya sahabat. Muawiyah adalah tirainya sahabat. Kalau engkau melihat ada orang menyingkap tirai ini, jadi orang yang mencela sahabat itu masuknya lewat siapa? Nggak mungkin lewat Umar. Umar itu kayak gunung. Orang kalau mencela Umar seperti menanduk gunung, kepalanya yang pecah, gunungnya nggak ngapa-ngapain. Paham ya? Maka kalau lihat ada orang mencela Muawiyah, ini pertanda, itulah. Makanya para ulama mengatakan Muawiyatu satrun li ashabi Rasulillah. Muawiyah adalah apa? Tirainya sahabat. Kalau engkau lihat ada orang menyingkap tirai ini, maka dia ingin membuat sesuatu kejelekan bagi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu saya ceritakan, dulu saya ingatkan bahwa, perhatikan, orang yang mencela sahabat Muhammad, apa sih konsekuensinya mencela sahabat Nabi itu? Apa? Sebagian orang ya ngomong seperti ini, kita ini Ahlus Sunnah sama Syiah itu nggak boleh apa? Konfrontasi terus. Sudahlah, kita ini bersahabat sama Syiah. Bedanya apa sih sama Syiah? Kita ini sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Bedanya kita cinta sahabat, sedangkan orang Syiah tidak senang sahabat. Wong cuma masalah gitu aja kok dibesar-besarkan. Ini orang nggak paham. Karena apa sih? Apa sih bahaya mencela sahabat? Apa? Mencela sahabat itu konsekuensinya adalah menghancurkan Islam. Saya nggak mengatakan merusak Islam. Yang saya katakan apa? Menghancurkan Islam. Mencela sahabat sama dengan menghancurkan Islam. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena semua riwayat yang sampai ke kita itu melalui sahabat.
Sholat ya dari sahabat, ya haji dari sahabat, kemudian zakat dari sahabat. Kalau perawi sudah dicela, perawi sudah dikafirkan, bisa diterima nggak hadisnya? Bisa. Jadi mereka mencela sahabat, yang diinginkan bukan sahabat tapi hancurnya Islam. Makanya dulu sudah saya beri perumpamaan. Islam itu ibarat bangunan yang kokoh, dan bangunan yang kokoh itu punya pintu, dan pintunya Islam adalah sahabat. Perhatikan, kalau engkau melihat ada orang merusak pintu, engkau lihat pencuri, perampok merusak pintu, jangan sesekali Anda mengira itu perampok, itu pencuri ingin mencongkel pintu dan membawa pintu itu pulang ke rumahnya. Paham nggak? Karena yang diinginkan pencuri dan perampok itu bukan pintu itu, tapi apa? Isinya rumah. Kalau engkau melihat orang mencela sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka inginkan adalah runtuhnya Islam. Runtuhnya Islam. Mereka nggak ingin sahabat, tapi runtuhnya Islam. Karena semua ibadah kita ini diriwayatkan dari siapa? Sahabat semua. Kalau sahabatnya sudah dikafirkan semuanya, bagaimana kita bisa sholat? Wong perawinya kafir gak diterima riwayatnya, gitu ya. Kemudian ada seorang ulama Muhibbuddin Al-Khatib. Beliau punya hasiah dalam kitab Al-Awasim. Beliau ditanya, beliau berkata, perhatikan, sa'alani marrah ahadus syababil muslimin. Ada orang, sebagian dari ini orang bukan ulama zaman dulu, termasuk yang baru. Beliau berkata, telah berkata kepadaku salah seorang pemuda-pemuda Islam yang aku melihat ini orang-orang baik-baik. Dia bertanya kepadaku, ma taqulu fi Muawiyah? Apa pendapatmu tentang Muawiyah? Maka saya jawab, wa man ana hatta us'al an azim min udhama'i hadhil ummah. Siapa saya sampai saya ditanya tentang orang yang besar dari umat Islam ini? Wa sahibu min haris ashabi Rasulillah. Siapa saya ini kok disuruh komentari sahabat pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, annahu misbahun min masabihil Islam. Dia adalah pelita di antara pelita-pelitanya Islam. Perhatikan. Walakin akan tetapi hadal misbah sato'a ila janibi arba' syumus. Perhatikan. Ada orang tanya ke beliau tentang Muawiyah dan beliau menjawab, siapa saya ini kok disuruh ngomentari tentang Muawiyah, sahabatnya Nabi, iparnya Nabi, juru tulisnya Nabi, pendekarnya Islam, penakluk negeri-negeri, menyebarkan Islam di lintas benua. Awal mulai penaklukan Eropa Romawi ya ke arah Turki dan seterusnya ya di zamannya siapa? Bani Umayyah ini. Bagaimana saya disuruh komentari orang sebesar itu? Muawiyah adalah pelita Islam, lentera Islam, lampunya Islam. Hanya saja, ini penting nih, hanya saja beliau ini adalah lampu yang bersinar terang di samping 4 matahari. Bukan lampu ini enggak istimewa, tetapi saking mulianya 4 matahari itu sehingga orang mengira ini enggak mulia. Paham enggak maksud saya? Siapa 4 matahari itu? Khulafaur Rasyidin. Bukan enggak hebat, bukan enggak mulia, sangat mulia. Tetapi kata beliau ini, saking hebatnya yang 4 gitu loh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga nampak kecil Muawiyah ini kalau dibandingkan dengan siapa? 4 sebelumnya. Tetapi beliau sendiri adalah pelitanya Islam gitu loh, yang nggak boleh kita mencelanya. Kemudian terakhir, setelah itu silakan kalau ada diskusi. Terakhir adalah di sini qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menceritakan ketika terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Muawiyah. Ali ada di mana?
Kufah. Betul? Muawiyah ada di mana? Syam. Antum kalau lihat peta, Syam itu berbatasan langsung sama Romawi, Konstantinopel, yang pada waktu itu berpusat di mana? Turki. Turki pasti itu kan Romawi. Sebelum masuk Islam ditaklukkan Muhammad al-Fatih. Jadi posisi Muawiyah ada di Syam, berbatasan langsung sama negara Romawi Raya, tentara salib. Muawiyah perang sama Ali. Maka dilihat nih sama Kaisar Romawi. Oh, Muawiyah lagi sibuk. Lagi sibuk perang dengan saudaranya sendiri. Kesempatan ini tidak disia-siakan siapa? Romawi. Maka Kaisar Romawi langsung membuat pasukan besar, sudah merangsek, sudah merangkak ke perbatasan Suriah, sudah di perbatasan kaum muslimin. Kemudian Muawiyah dilapori itu. Ini orang Romawi mengira Muawiyah ini sudah capek, kalah perang dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Dimanfaatkan. Maka ketika melihat gelagat mereka, Muawiyah dikabari intelijennya, ya, dikabari bahwa pasukan Romawi sudah siap di perbatasan, ingin menghantam Damaskus. Apa yang dilakukan Muawiyah? Muawiyah langsung mengambil surat, nulis surat. Dan dalam suratnya itu beliau mengatakan, dikirim ke Kaisar Romawi, beliau berkata, wahai khabith, wahai orang yang jelek, ya kalab, wahai anjing, kata beliau. Disebutkan di sini. Demi Allah, jika engkau tidak menarik seluruh pasukanmu sampai ke negeri Romawi, niscaya aku akan berdamai dengan anak pamanku. Siapa di sini? Ali. Niscaya aku akan berdamai dengan anak pamanku. Kenapa kok anak pamanku? Karena tadi saya sebutkan kan, karena beliau itu kakeknya namanya Abdus Syams, sedangkan kakeknya Ali itu Hashim. Paham? Abdus Syams sama Hashim ini apa? Saudara. Abdus Syams nanti melahirkan Muawiyah, Hashim melahirkan Ali bin Abi Thalib. Kan gitu kan, Rasulullah dan seterusnya. Seandainya engkau tidak menarik seluruh pasukanmu sampai ke negeri Romawi, niscaya aku akan berdamai dengan anak pamanku. Dan aku akan datangkan pasukan yang awalnya sampai ke negerimu, sedangkan buntutnya masih di Damaskus. Akan saya obrak-abrik Romawi. Ketakutan, gemeter raja Romawi, ditarik mundur semuanya, terus nulis surat ke Muawiyah, mohon maaf. Terus memberikan upeti kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain tidak seperti itu. Dalam riwayat yang lain Muawiyah perang sama Ali, dilihat sama orang Romawi. Orang Romawi seperti kebiasaannya suka menerapkan divide et impera. Apa maksudnya itu? Diadu domba. Datang ke Muawiyah, kami siap mengerahkan tentara salib untuk menghantam Ali. Kami siap menyerahkan tentara-tentara Romawi untuk membelamu dan memenangkan dirimu dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Dijawab sama Muawiyah, apa keperluanmu dengan dua saudara yang sedang bertikai? Siapa dua saudara di sini? Dirinya sama Ali. Dua saudara sedang bertikai. Apa urusanmu dengan kami? Demi Allah, kalau kamu tidak berhenti dari mengadu domba kami, niscaya aku akan berdamai dengan anak pamanku dan aku akan mengirimkan pasukan ke negerimu. Maka akhirnya tentara Romawi minta maaf. Ada satu poin yang belum saya jelaskan, dan poin ini ternyata panjang, baru saya tahu tadi saya buka di sini, yaitu apa namanya, keutamaan Muawiyah ketika jadi khalifah. Saya sebutkan poinnya saja, nggak saya jelaskan, nggak apa-apa ya. Satu, beliau ini adalah khalifah yang pertama kali membuat armada perang, kapal perang. Itu pada di Mesir, karena kalau antum melihat peta Mesir kan langsung perbatasan dengan laut. Laut apa ini? Laut yang menghubungkan Mesir sama Italia, Yunani itu lah. Laut apa? Lu bukan merah. Laut Tengah. Orang Jakarta nggak suka peta ternyata. Laut Tengah. Mesir itu ke Yunani lewat kapal bisa. Ke Ciprus bisa, ke Italia bisa. Itu laut apa? Laut Tengah ya. Nah, di situ itu cikal bakal menaklukkan negeri-negeri Romawi sudah diciptakan oleh Muawiyah seperti tadi dalam mimpinya siapa tadi?
Iya, mimpinya Rasulullah sama Ummu Haram binti Milhan tadi kan. Jadi di zamannya Muawiyah tahun 54. Jadi Muawiyah itu jadi khalifah tahun 41 Hijriah sampai 60. Berarti berapa tahun? 20 tahun. Jadi 40 sampai 60. 20 tahun intinya. 40 atau 41 sampai 60, 20-an tahun Muawiyah. Sebelumnya jadi gubernur 20-an tahun. Tadi kan saya sebutkan. Zamannya Abu Bakar, zamannya Umar jadi gubernur, zamannya Utsman jadi gubernur juga, zamannya Ali juga masih jadi gubernur. Lama jadi gubernur beliau ini. Dan dicintai oleh orang-orang apa? Syam. Ya. Itu yang dilakukan beliau pada tahun 54 Hijriah, membuat armada perang, kapal-kapal perang sudah diciptakan pada waktu itu. Yang kedua, perhatikan, hebat ini nomor 2 nih. Beliau adalah khalifah pertama yang menyerang Konstantinopel. Pertama kali beliau ini. Yaitu tahun 50 Hijriah. Perhatikan. Ada hadis yang berbunyi begini. Awwalu jaishin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu. Tentara Islam yang pertama kali dari umatku menyerang negeri Romawi memakai lautan. Aujabu, mereka masuk surga. Wa awwalu jaisin min ummati yaghzuna madinata Qaisar maghfurun lahu. Tentara Islam pertama kali yang akan menaklukkan atau yang menyerang kotanya Kaisar, yaitu Konstantinopel, maghfurun lahum, Allah ampuni dosanya. Itu di zamannya Muawiyah. Dan yang jadi panglima perang adalah Yazid bin Muawiyah. Yang jadi panglima perang itu Yazid bin Muawiyah. Tapi belum berhasil. Kuat Romawi itu. Siapa yang berhasil menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih masih nanti, jauh dari kisah ini. Tetapi yang pertama kali melakukannya, siapa yang melakukannya? Muawiyah jadi khalifah. Yang jadi panglima perang siapa tadi? Yazid bin Muawiyah. Itu terjadi pada tahun 50 Hijriah. Kemudian terjadi pula penaklukan dan pembangunan kota Qairawan. Nah, Qairawan itu ada di mana? Bukan di Mesir. Mesir sudah ditaklukkan di zamannya siapa? Umar bin Khattab kan, sama Amr bin As. Ada di mana Qairawan? Ya pastilah Afrika itu. Kalau sekarang di mana sekarang? Terkenal kota ini, terkenal kecuali yang nggak kenal. Qairawan ini di Tunisia kurang lebih ya. Tunisia atau Aljazair, seingat saya Tunisia. Kan bisa di internet kan gampang itu. Qairawan, insya Allah muncul nanti Tunisia. Berarti kan Afrika Utara itu. Sebelum Maroko, sebelum sana. Itu dibangun di zamannya Muawiyah, siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman itu Qairawan penuh dengan rimba, banyak binatang buasnya, banyak ularnya. Akhirnya Muawiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan itu semuanya hewan-hewan berbisa, hewan-hewan buas itu, sampai karena kena doanya itu hewan-hewan berbisa, hewan-hewan buas ini semua lari dari Qairawan sampai mereka membawa anak-anaknya hijrah. Setelah itu dipugar, dibangun oleh siapa? Muawiyah jadi kota Qairawan. Kota lama itu, sampai sekarang ada kota ini. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, beliau adalah khalifah yang pertama kali menggunakan sistem monarki. Berarti monarki enggak? Ya kerajaan. Ya, sehingga semenjak itu menjadi sistemnya kerajaan, termasuk Abbasiyah nanti, termasuk Turki Utsmani dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan beberapa, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar ada janji Muawiyah kepada Hasan akan mengembalikan kekuasaan jika Muawiyah wafat kepada Hasan kembali? Tidak ada, kan lucu. Lucu juga, ngapain Hasan seperti itu? Wong dia sudah jadi khalifah kok. Sah. Sah apa enggak Hasan? Sah. Kenapa pakai dikasihkan Muawiyah nanti dikembalikan lagi? Ya sudah, wong dia jadi khalifah kok. Enggak usah diberikan kepada siapa? Enggak ada. Seperti ini enggak ada. Wallahu a'lam. Dan bagaimana hubungannya Muawiyah sama ahli bait? Hubungannya sangat baik.
Di sini ada pembahasan itu. Muawiyah sangat menghormati ahli bait. Saya bacakan. Al-Imam Ibnu Katsir mencantumkan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dengan sanad yang sahih bahwasanya Muawiyah idza laqiya, perhatikan, karena Muawiyah idza laqiya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, dahulu Muawiyah kalau ketemu Hasan selalu Muawiyah berkata, marhaban bibni Rasulillah, selamat datang wahai putra Rasulullah, wa ahlan, ya, ahlan wa sahlan, kamu adalah keluargaku. Wa ya'muru lahu bi salasati mi'ah, dan Muawiyah memberi Hasan 300.000. Kemudian ketemu dengan Abdullah bin Zubair juga, maka Rasulullah mengatakan Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu anaknya Sofia. Sofia itu bibinya Rasulullah. Bingung kan? Bingung. Kelihatan wajah-wajah bingung zaman ndak itu. Saya ulangi ya. Ketemu sama Hasan dikasih hadiah banyak. Yang kedua ketemu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam satu sahabat yang dijamin masuk surga. Itu misananya Nabi. Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam itu sama-sama sepupu. Bedanya Ali dari pihak paman Abu Thalib, sedangkan Zubair dari pihak ibu Sofia. Sofia ini bibinya Nabi. Paham? Sehingga Zubair bin Awam ini sepupu Nabi. Maka ketika ketemu sama siapa tadi, Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan marhaban bibni amati Rasulillah, selamat datang wahai putra dari bibinya Rasulullah. Terus kemudian dihormati. Begitu juga ketika ketemu Hasan Husain dihormati sama Muawiyah. Jadi tidak ada masalah antara Hasan sama Muawiyah ini. Dan sekarang Syiah bencinya luar biasa sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Tadi nggak ada riwayat seperti itu. Wallahu a'lam. Riwayat mungkin ada ya, tapi yang rajih wallahu alam tidak seperti itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan dan kepentingan para sahabat di masanya menaklukkan negeri-negeri kafir? Mengislamkan penduduknya. Mengislamkan penduduknya, menegakkan kalimat Allah, menghilangkan dari kedzaliman pemimpin. Lu jangan dikira lu pemimpin yang, jangan dikira zamannya Muawiyah, zamannya Umar bin Khattab, negara yang ditaklukkan itu jangan dikira terus rakyatnya itu makmur. Enggak. Saya ulangi ya, Umar, Abu Bakar menaklukkan negeri-negeri, jangan dikira itu rakyat yang dicengkram sama Romawi itu bahagia hidupnya. Paham enggak maksud saya? Jangan dikira rakyat yang dicengkeram oleh Persia itu hidupnya enak. Tidak enak. Datang Islam, menyingkirkan kedoliman-kedoliman, diislamkan, diajari sholat, diajari wudhu, diajak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimakmurkan dengan keadilan Islam. Yang sebelumnya mereka bayar upeti kepada rajanya, dicambuki sama rajanya untuk bayar apa? Upeti. Itu Islam datang. Jadi bukan kok hawa nafsu, bukan. Itu risalah ilahi, disuruh menyebarkan apa? Islam. Itu pun gak langsung perang. Kan adabnya kan gitu, didakwai dulu, disurati dulu, suruh masuk Islam dulu. Kalau masuk Islam, kamu tetap jadi pemimpin, kan gitu kan. Rasulullah nyurati Romawi. Seandainya, perhatikan nih, seandainya dakwah itu tujuannya adalah kekuasaan, gak mungkin Rasulullah itu ngirimi surat kepada Raja Romawi, kalau kamu masuk Islam kamu akan selamat dan kerajaanmu tetap menjadi milikmu, kan gitu kan. Seandainya orientasi terakhir dari dakwah itu harus jadi pemimpin, ya berarti para nabi itu gagal semua. Nabi Isa malah dikejar-kejar pemimpin, dibunuh sama Romawi, ya kan. Nabi Isa dikejar-kejar sama tentara Romawi atas hasutan orang Yahudi. Nabi Zakaria disembelih, dibunuh sama orang-orang, bukan disembelih. Nabi Yahya kepalanya dijadikan maharnya wanita pelacur, dibunuh. Seandainya orientasi terakhir dari dakwah harus jadi penguasa, ya banyak nabi yang gagal. Ya tak? Bukan. Kekuasaan adalah hadiah dari Allah. Yang penting ngajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanya Rasulullah kalau ngirimi surat, kalau kamu masuk Islam kamu akan selamat dan kerajaanmu akan tetap menjadi apa? Milik. Itu dalil bahwa yang diinginkan bukan semata-mata apa? Kekuasaan, tapi
adanya Islam di negeri itu menghilangkan kezaliman. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, di luar tema, tidak lama lagi sekolah anak saya mengadakan acara kelahiran Nabi. Tahu maksudnya kelahiran Nabi ya? Sengaja saya bahasa Indonesia kan. Sama aja maksudnya. Ana salah satu rohis di sekolah Ana yang akan mengadakan berbagai acara untuk memeriahkan acara tersebut. Pertanyaannya, apa sikap saya tersebut, Ustaz? Iya, nggak boleh ikut. Ya, para sahabat tidak pernah memperingati hari kelahiran Rasulullah. Padahal mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi di muka bumi ini. Para sahabat tidak ada yang pernah, para tabi'in tidak ada yang pernah, tabi'ut tabi'in tidak pernah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, semuanya tidak ada. Tidak ada. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, niscaya mereka sudah mendahului kita. Terus mereka berkata seperti ini. Tapi kan itu maksudnya baik, Ustaz. Satu, untuk menumbuhkan cinta kita ke Nabi, satu. Dua, untuk menyatukan umat Islam dalam acara itu. Saya mau tanya, tolong dijawab. Tujuan yang seperti itu sebenarnya sudah diperlukan nggak di zamannya sahabat? Saya ulangi ya. Mereka kalau ditanya, mereka mengakui, loh memang tahu kita nggak ada gitu loh. Tapi ini bermanfaat. Paham saya? Menyatukan umat jadi satu, menumbuhkan cinta kepada Nabi. Kenapa nggak boleh? Memang nggak ada, tapi ini baik. Kita katakan, saya tanya kepada antum semuanya yang hadir di sini, tujuan menyatukan umat dan tujuan menumbuhkan cinta kepada Nabi, tujuan yang seperti ini sudah diperlukan nggak di zaman tabi'in? Sudah diperlukan nggak di zamannya Imam 4? Sudah diperlukan. Dan mereka bisa kalaupun melakukannya. Hajatnya ada, keperluan untuk menggapai tujuan itu ada. Seandainya dilakukan bisa, tapi gak dilakukan. Padahal seharusnya tujuan itu ada di zaman itu. Paham gak maksud saya? Gak dilakukan oleh para sahabat. Adapun yang mengatakan kalau maulid Nabi gak boleh, berarti zakat pakai beras juga gak boleh. Ini gak nyambung analoginya. Ya Rasulullah, beras kata Rasulullah pakai apa? Pakai makanan pokok. Makanya tidak nyambung logika seperti itu. Jadi ya harus jangan ikut lah ya. Disiasati bagaimana caranya. Lapor, datang, mohon maaf saya tidak bisa ikut acara seperti ini. Bedanya orang Arab sama orang Jawa atau orang Indonesia itu, orang Indonesia ini gaenaan, ndak enaan. Ngerti gak enaan? Beda karo wong Arab. Wong Arab itu ada kata-kata Arab, as-saraha rohah. Keterus terangan itu melegakan. Wong Arab gak basa-basi, gak yoga kan gitu. Ndak ya ndak. Wong Indonesia terutama orang Jawa enggih. Tapi bendol guri loh belangkone itu. Belangkon kan lincip ngarep, bendol guri kan. Enggih, tapi enggak bendol sini. Terutama orang Jawa. Loh saya orang Jawa tahu karakteristik keluarga saya. Orang Jawa itu ewo pekewo. Kalau saya ya terus terang aja. Ya, diusahakan ngomong yang baik sama atasannya. Saya nggak bisa ikut acara ini, saya terus terang. Saya kalau di rumah di kampung, meskipun orang tetangga ngadakan acara kayak gitu-gitu, tidak pernah diundang. Soalnya ngerti semua. Nggak kira teko, nggak kira datang orang ini. Sudah tahu semua, karena terus terang aja saya nggak bisa ikut. Akhirnya mereka berkata, wes ndak ikut ndak apa-apa, tapi tetap saya kasih makanan. Paham maksudnya? Kata mereka, nggak ikut tidak apa-apa, tapi sebagai tetangga tetap kita kasih makanan. Yaitu nanti bagaimana hukum makanan itu khilaf para ulama yang tidak saya bahas di sini. Nah, jadi nggak usah ikut ya. Di as-saraha rohah, keterus terangan itu melegakan. Daripada ewo pekewo lama-lama jadi nggak nyaman semua. Ya Allah alam. Kemudian selanjutnya, Ustadz, apakah orang tua Muawiyah juga masuk Islam? Iya, sepakat para ulama. Abu Sufyan masuk Islam. Masuk Islam, bahkan ikut perang Hunain bersama Nabi. Masih ingat ceritanya kan? Sudah saya ceritakan apa belum? Wallahu alam.
Perang Hunain itu termasuk yang ikut perang Hunain bersama Rasulullah di barisannya orang Islam. Siapa? Abu Sufyan. Menang perang Hunain. Perang Hunain ini ghanimahnya luar biasa. Satu lembah itu penuh dengan unta. Abu Sufyan minta, ya Rasulullah saya minta unta. Dikasih sama Nabi 100 unta. Mu'alaf supaya kuat Islamnya. 100 unta dikasih. Ya Rasulullah minta lagi untuk anakku Muawiyah. Dikasih lagi 100 unta. 100 ekor, bukan ekornya saja, ya kepalanya semuanya. Ya Rasulullah anakku lagi, ya Rasulullah. Ziyad kalau enggak, Yazid atau Ziyad, dikasih lagi. Orang-orang kafir dikasih banyak. Sampai orang Ansor sedih, masih ingat kan ceritanya itu? Karena nggak dapat apa-apa itu, dan itu panjang ceritanya. Jadi pernah jihad sama Nabi Abu Sufyan. Bahkan masih ingat nggak ketika Abu Sufyan ini memperbarui Sulhul Hudaybiyah yang dilanggar itu kan berakibat sama sama Fathu Makkah. Ini Abu Sufyan ketemu pamannya Nabi Abbas sudah masuk Islam. Abbas ini, Abu Sufyan kau harus masuk Islam. Kamu gak akan bisa mengalahkan pasukan ponakanku. Gimana aku masuk Islam? Akhirnya masuk Islam. Singkat kata Abu Sufyan masuk Islam. Terpaksa nggak terpaksa itu urusan dia sama Allah. Tapi dohirnya masuk Islam dan bagus Islamnya, berperang bersama Rasulullah. Paham ya? Akhirnya Abbas ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini ketika jahiliyah suka kepemimpinan. Tolong kasih sesuatu kepada dia tentang itu. Ya sudah, umumkan. Besok penaklukan kota Makkah, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan akan selamat. Masih ingat cerita itu? Akhirnya Abu Sufyan bawa berita ini karena pasukan Islam sudah memenuhi lembah-lembah, datang ke orang-orang Mekah, sesungguhnya masuk Islamlah kalian. Muhammad datang dengan membawa pasukan yang kita nggak bisa mengalahkannya. Barang siapa yang masuk rumahnya, barang siapa yang masuk Masjidil Haram dia akan selamat, kata Muhammad. Dan barang siapa yang masuk rumahku akan selamat. Kata Hindun, jangan dipercaya orang ini. Lagian orang segini banyak disuruh masuk rumahnya nggak muat. Tapi kenapa Rasulullah ngomong kayak gitu? Untuk supaya seneng gitu loh orang ini. Berdasarkan apa tadi? Usulan dari siapa? Abbas. Padahal seandainya masuk ke rumahnya semuanya nggak muat juga gitu. Tapi tahu Rasulullah ini orang suka jadi pemimpin, makanya dikasih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merasa dihargai gitu aja. Akhirnya masuk Islam semuanya. Nah, termasuk ketika itu Hindun. Siapa Hindun ini? Istrinya Nabi. Istrinya ini harus minum dulu kayaknya. Bismillah. Istrinya Abu Sufyan, alhamdulillah, datang ke Rasulullah malu-malu karena dulu terlibat dalam pembunuhan pamannya kan gitu kan. Malu-malu pakai niqab. Kata Rasulullah, saya tahu kau Hindun. Ya kan? Kemudian Hindun berkata, ya Rasulullah maafkan aku. Diampunilah semua. Rasulullah mengampuni semua itu. Kemudian Hindun bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan lelaki yang pelit. Masih ingat cerita itu kan? Yaitu kejadiannya Fathu Makkah itu. Dia lelaki yang pelit, tidak memberikan aku belanja yang cukup untukku dan untuk anakku. Boleh enggak ya Rasulullah saya ambil sedikit dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Paham ya? Nah, Rasulullah tidak mengatakan kamu ini aibnya suami kok kamu bongkar. Nah, itu berarti boleh kalau dalam rangka minta fatwa. Ya, akhirnya kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah yang cukup, yang ma'ruf, jangan terlalu berlebihan dari harta suamimu ya, untukmu dan untuk anakmu. Itu kisah masuk Islamnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang tuanya Muawiyah masuk Islam? Iya, ibu dan bapaknya. Termasuk ibunya yang dulu pernah menyuruh orang budak untuk membunuh Hamzah. Bukan. Nah, ini banyak yang salah paham. Yang menyuruh itu bukan Hindun, tapi ada orang lain karena pamannya terbunuh. Wallahu alam. Ya termasuk ya Hindun juga sih, dendam. Jadi intinya Abu Sufyan masuk Islam, Hindun juga masuk Islam. Wallahu alam. Ustadz, apa penyebab Ali berperang dengan Aisyah dan Muawiyah? Yang ulangi lagi nih. Betul, satu pertemuan sudah saya mainkan ya kan? Intinya karena Ali tidak mengkisos pembunuh siapa? Utsman. Padahal Utsman ini punya keluarga besar dan Muawiyah ini misananya siapa atau sepupunya siapa? Utsman. Makanya Muawiyah menuntut Ali. Sedangkan Ali tidak mau mengkisos karena sulit bagi beliau.
Begitu juga dengan Aisyah, bahkan sampai mereka mengatakan kami khawatir turun hujan batu dari langit, darahnya seorang khalifah tertumpah, tidak ada satupun dari kita yang bisa mengkisos pelakunya. Akhirnya dengan itu, dan itu dulu sudah saya ceritakan, Aisyah tidak perang bersama Ali. Aisyah berangkat ke Kufah ingin apa? Menghabisi para pembunuh pembunuh Utsman. Kemudian Ali yang ada di Madinah datang ke Kufah. Jadi bukan Ali Tolha Zubair mendatangi Ali, enggak. Tolha Zubair Ali mendatangi pembunuh Utsman, terus datanglah siapa? Ali. Sama dengan Muawiyah. Muawiyah mengatakan saya tidak pernah memusuhi Ali karena dari segi keutamaan aku tahu Ali lebih utama dari aku. Dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam daripada aku. Dia adalah sepupunya Rasulullah. Dia termasuk Khulafaur Rasyidin. Tetapi ini masalah hak dari saudaraku yang terbunuh, gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Jika ada, sudah. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, menambah cinta kita kepada para sahabat, dan semoga kita dikumpulkan Allah bersama para sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.